bersungut-sungut hanya akan memberi dampak buruk dalam kehidupan jasmani kita dan juga kehidupan kerohanian kita. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur kepada Tuhan karena hari ini, hari Minggu 24 November 2024, kita boleh dipertemukan kembali dalam renungan pagi untuk mendengarkan suara Tuhan. Sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami sehat, kami kuat, semua berkat, pertolongan dan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan Yesus, saat ini kami mau membaca serta merenungkan sebagian dari sabda firman-Mu. Tuhan Yesus, tolong kami, Roh Kudus menolong kami sehingga kami mampu mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Setiap kuasa kegelapan yang mencoba mencuri firman-Mu, kami bersatu hati, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami siap untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Kristus, pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Bilangan 11 ayat yang pertama. Bilangan 11 ayat 1, firman Tuhan. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka, dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Ada orang yang punya kebiasaan mengeluh, menggerutu, bahkan marah-marah tanpa alasan, sampai-sampai dia menikmati apa yang dia lakukan tersebut. Mulai dari bangun pagi, siang, sampai malam pun ada saja hal-hal yang dikeluhkan. Seorang pengeluh ini akan mengeluh sepanjang hari, kapan saja dan di mana saja. Mungkin kita bukan seorang pengeluh, tapi seringkali dalam kehidupan kita menghadapi masalah, keadaan yang sulit, tantangan, kita merasa tidak mampu, dan akhirnya kita pun bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Ayat renungan kita pagi hari ini menunjukkan bahwa bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan sehingga membuat Tuhan murka dan menghanguskan perkemahan mereka. Jika kita renungkan perjalanan bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, ada begitu banyak hal yang dahsyat yang Tuhan kerjakan bagi bangsa ini. Pada siang hari, Tuhan menuntun mereka dengan tiang awan. Pada malam hari, Tuhan menuntun mereka dengan tiang api. Tuhan memberi mana untuk dimakan, juga air untuk mereka minum. Bahkan Tuhan mengirimkan daging bagi mereka. Tapi bangsa Israel ini berulang kali membuat Tuhan marah, sehingga bisa dikatakan Tuhan capek mendengar keluhan mereka. Dan Tuhan pun marah kepada bangsa ini. Mereka bersungut-sungut dan mengeluh tentang makanan yang itu saja. Mereka mengeluh tentang perjalanan mereka mengeluh tentang kerasnya hidup di padang gurun, dan lain sebagainya. Bahkan mereka menyebut kehidupan mereka sebagai kemalangan. Padahal mereka tidak sadar bahwa ada 1001 alasan, bahkan berjuta-juta alasan untuk mereka boleh bersyukur. Akibatnya Tuhan menjawab sungut-sungut mereka. Bangsa tersebut tidak masuk dan menikmati tanah perjanjian, bahkan mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb beserta angkatan selanjutnya yang akan menikmati janji Tuhan, yaitu tanah Kanaan. Ada seorang atlet lempar lembing namanya Julius Yego. Dia dari orang Afrika. Setiap hari harus berjalan dari rumahnya ke warnet tanpa mengeluh, hanya untuk belajar lempar lembing. Dalam proses pembelajarannya menjadi seorang atlet lempar lembing, Yego hanya berlatih menggunakan bambu biasa dan mempelajari seluruhnya dari YouTube. Singkat cerita, Yego ini berhasil menjadi orang Afrika pertama yang memenangkan medali emas dalam ajang kejuaraan dunia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada beberapa alasan mengapa kita tidak boleh mengeluh. Mengeluh membuat kita berdosa di hadapan Tuhan dan mendatangkan murka
Mengeluh juga membuat kita tidak bisa menikmati berkat dan karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Mengeluh tidak akan mendatangkan solusi, namun hanya menguras energi. Justru dengan mengeluh, masalah atau beban yang kita hadapi ini akan bertambah berat. Mengeluh ini akan membuat hari kita semakin berat. Seorang yang senantiasa mengeluh dan membebani hatinya dan pikirannya setiap harinya akan terasa berat. Yang menjadi penyebab kita mengeluh adalah seringkali kita memakai standarnya kita. Kita mengukur segala hal dalam kehidupan kita, memakai standar kita. Berhentilah mengeluh dan banyaklah bersyukur dalam kehidupan ini. Joyce Meyer pernah mengatakan, sikap bersungut-sungut akan mencuri sukacita, kedamaian, dan kemajuan kita. Bersungut-sungut adalah tanda ketidakdewasaan. Sadarilah saudara-saudara bahwa sikap bersungut-sungut hanya akan memberi dampak buruk dalam kehidupan jasmani, terlebih memberi dampak buruk dalam kehidupan kerohanian kita. Marilah kita bersyukur setiap hari, bersyukur setiap hal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bersyukur untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, talenta, kesehatan kita, tempat tinggal kita, makanan kita, dan bersyukurlah dalam segala hal. Akhirnya 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di sorga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi atas kehidupan kami yang harus kami ketahui. Tuhan, kami mau berhenti untuk mengeluh, karena mengeluh membuat kami berdosa kepada Tuhan, karena mengeluh membuat kami tidak bisa menikmati berkat Tuhan. Tidak ada solusi di saat kami mengeluh. Bahkan kami tidak bisa menikmati hari-hari karena keluhan-keluhan kami. Kami mau hidup dalam firman-Mu Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk terus bersyukur dalam kehidupan, dalam apapun yang kami alami, yang kami hadapi. Berkatilah kami ya Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas, aktivitas, pekerjaan, bahkan dalam pelayanan kami. Biarlah Tuhan menolong dan membuat kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan, pulihkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Mereka boleh disembuhkan dan menikmati hari-hari mereka bersama dengan Tuhan. Dan dalam pergumulan, dalam persoalan, nyatakanlah kuasa Tuhan, kuasa pertolongan-Mu, mujizat-Mu Tuhan yang heran Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Berikan kekuatan bagi mereka selalu percaya dan bersabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa dan harap kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera. Berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara kekasih Kristus, demikian renungan pagi kita hari ini. Sampai kita bertemu pada renungan berikutnya. Tuhan Yesus, Roh Kudus Tuhan menolong kita untuk bisa mengaplikasikan firman-Nya. Shalom dan selamat pagi.